Halo semuanya, jumpa kembali di channel Alman Teknologi. Pada kesempatan kali ini kita akan mengenal apa itu C Sharp ya. Tulisannya C dan pagar ya, dibaca C Sharp. Kenapa saya membahas ini? Karena banyak komen-komen dari teman-teman itu pengen dijelaskan mengenai asal-usul C Sharp ini ya. C Sharp itu kita masuk ya materi. Apa itu C Sharp ya? C Sharp ini adalah sebuah bahasa yang dikembangkan oleh Microsoft ya, berbasis objek, ya kan? Bahasa ini cikal bakal dari .NET Framework. Yang kita ketahui .NET Framework itu adalah VB.NET dan C Sharp. Oke, VB.NET itu basicnya adalah Visual Basic, ya, sedangkan C Sharp ini basicnya adalah C++. Jadi ada agak berbeda ya kalau kita mengecek ya kedua bahasa pemrograman ini. Nah, C Sharp ini juga dapat digunakan multi-platform untuk saat ini. Jadi awal-awal dia hanya bisa di running di Windows ya. Tapi belakangan ini C Sharp ini include dengan yang namanya bahasa pemrograman ASP.NET Core ya. Jadi dasarnya memang .NET Framework ya, sekarang ini dia digunakan oleh .NET Core ya. Lalu C Sharp ini juga bisa digunakan untuk membuat beberapa aplikasi multiplatform ya. Itu bisa game, bisa mobile, bisa desktop, bisa web ya, dan banyak lagi gitu. Nah, sekarang C Sharp juga bisa di running di dalam Linux. Jadi Linux, Mac, Windows dia juga sudah bisa. Nah, C Sharp ini mengusung konsep inheritance ya, class, polymorphism dan encapsulation. Nah, itu adalah dasar-dasar dari dasar program berbasis objek. Nah, C Sharp ini diperkenalkan pada tahun 2000 oleh Microsoft ya. Pertama kali dirilis di 2002 dengan .NET Framework 1. Nah, Visual Studio-nya yang pertama kali rilis itu di Visual Studio 2002. Itu sudah kurang lebih 23 tahun yang lalu ya. Nah, pengenalan C Sharp ini diumumkan oleh si Microsoft ya, karena dia waktu itu si Microsoft itu mengembangkan yang namanya J++ ya. Ada C++, ada J++. Nah, di Java itu dia namanya C++, ya kan. Lalu Microsoft mengembangkan saingannya namanya J++. Tetapi dari pengembangan ini sintaks J++ ini hampir sama dengan Java. Nah, tapi bisa dikompil di Windows gitu. Awalnya Java itu nggak bisa running dengan compiler ya, dia interpreter ya. Tapi dengan si .NET ini Java itu bisa dikompil di Windows ya. Makanya jadi J++. Karena ada masalah eksternal ya, yang terjadi di tahun 2000 tadi, Microsoft menghentikan proyek J++ ini. Ya, mungkin kita nggak tahu apakah ada masalah lisensi atau apa, karena sintaksnya dasarnya si Sharp itu hampir mirip dengan si Java. Oke, nah, proyek dari si G++ ini beralih menjadi pengembangan yang namanya bahasa pemrograman C Sharp. Tuh. Nah, C Sharp ini terakhir masih rilis ya di Juni 2024. Itu masih ada. Oke, sekarang juga sudah di .NET 8 itu digunakan untuk ASP.NET Core ya. Oke. Struktur kode pada C Sharp ya, kita harus pelajari ini. Jadi ada resource ya atau library ya kan. Itu biasanya kita menggunakan nugget. Jadi kita misalnya perlu JSON, kita tinggal klik kanan nugget, manage nugget, lalu kita pilih Newtonsoft JSON. Kita perlu misalnya logging ya kan. Kita cari di nugget logging ya kan? Atau kita perlu ODBC ya, di nugget kita cari dengan ODBC.
Nah itu akan keluar semua ya, mau open source maupun yang license itu akan keluar semua. Jadi kita bisa download atau dengan menggunakan Nugget Package Console dengan sintaks ya, atau kita copy aja dari internet, kita jalankan, itu akan running di situ. Nah, penggunaan library tadi dengan menggunakan import, ya import atau using, oke, di C# ini. Lalu ada namespace. Jadi namespace itu adalah struktur dari nama project kita ya. Misalnya projectnya belajar.net atau belajar C#. Nah itu namespace-nya pasti ada namanya belajar C#-nya. Lalu nama kelas ini ya seperti kita tahu ya, kelas ini adalah turunan dari namespace kita. Ini kelas ini juga bisa kita buat dan juga langsung kita beli penanda seperti main class atau kelas utama. Jadi ada main class, ada optional class, ya, kelas yang mendukung dari kelas utama ini. Oke. Terakhir adalah deklarasi method yang kita kenal dengan nama function ya. Nah, struktur keempat ini adalah deklarasi method sebagai awalan atau menjalankan method sebagai perintah yang ada di dalamnya. Jika didefinisikan dengan main, maka metode tersebut pertama kali akan di-compile. Jadi kalau kita misalnya membuat program konsol di C#, main program itu harus ada. Kenapa? Karena dengan mendeklarasikan bahwa itu main program, itu yang akan di-running. Gitu. 5. Metode atau comment. Ya, comment ini perintah yang kita gunakan untuk mengeksekusi. Misalnya println atau misalnya get model ya, get model, new model, lalu nama modelnya ya, lalu function ya kita panggil. Nah itu metode yang atau comment yang bisa kita gunakan. Nah, lalu bagaimana sih belajar C# ini step by stepnya bagaimana? Oke. Step by step belajar C# yang pertama kita harus menginstal ya, atau kita harus punya fundamental bagaimana Microsoft ini berjalan di Visual Studio ya. Jadi si Microsoft ini punya IDE ya namanya Visual Studio. Sekarang sudah ada Visual Studio 2022 yang saya tahu ya, yang saya pakai juga. Nah, .NET-nya juga ada .NET Framework dan .NET Core ya. Kita harus download dulu nih Visual Studio-nya. Itu ada beberapa versi ya. Ada Professional, Enterprise, Community. Nah, downloadnya nanti bisa di alamat ini ya. Kalian bisa di alamat ini. Kita pilih yang Community. Kenapa? Walaupun fiturnya nggak terlalu lengkap, tapi kalau untuk kalian belajar itu cukup. Jadi kita nggak ada license di situ. Itu masih open source yang Community. Nah, kalau kalian mau belajar .NET Framework, kita bisa download di .NET 4.8. Ya, kalau kalian mau download di .NET Core, kita bisa mulai di .NET 5 gitu. Nah, si .NET ini kita balik ngobrol lagi mengenai .NET ini ya. .NET ini ditujukan juga ya sebagai bahasa pemrograman yang nantinya akan bisa berjalan di semua platform. Jadi Microsoft itu visinya seperti itu. Nah, dari bahasa pemrograman ini kita bisa mendeklarasikan fungsi-fungsi yang bisa digunakan ya. Contoh, kita punya sebuah library sendiri internal ya. Itu kita bisa compile ya. Jadi DLL itu kita bisa jalankan menjadi kita jadi jalankan untuk dipanggil di dalam mobile itu dengan menggunakan Xamarin From. Jadi dari misalnya kita punya library encrypted ya, itu kita compile jadi .dll dan .dll itu bisa kita panggil juga di mobile kita dengan menggunakan Xamarin. Itu. Jadi ya kelebihannya itu. Jadi dia bisa berjalan di multiplatform juga ya. Nah, .NET juga saat ini dia sedang mengembangkan juga framework yang SDK yang sekarang ya di versi 9 ya, tapi masih
Saya kira belum stabil ya. Kita masih menggunakan versi 8 di sini gitu. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi nanti teman-teman coba kita download Visual Studio-nya. Nanti kita akan belajar step by step mengenai C# ini. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Salam Alman Teknologi.